Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wal qarabat tabi'in wa a'immatil arba'ah li jami'al tisal musannifin wal mu'allifin musannifil khairat nabi'in Syekhna halal gamdillati Syekhna halal hadrat asasana Sultan Abdul Qadirun wa mantubina alaihi wa mantubina ala Syekhna halal رحمة الله تعالى عليهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, bersyukur kepada Allah kelaban dahabuan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kita, khususnya subuh ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Jangan lupa niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh MC barusan bahwa hakikat puasa dalam bahasa Arab ada istilahnya saumun, ada as-saumu. Saumun itu adalah puasa secara umum. Kalau as-saumu puasa khusus, artinya hakikat puasa. Sama dengan ungkapan as-salatu. As-salatu dengan salatun lain. Salatun itu umum, artinya salat secara umum. As-salatu adalah hakikat salat. Makanya dalam ayat as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu artinya hakikat dari salat itu bisa mencegah kemungkaran. Artinya bagi orang yang melakukan salat maka tidak mau melakukan kemaksiatan kepada Allah, walaupun kemaksiatan itu sangat kecil, sangat remeh. Ini kenapa? Karena orang yang sholat maka sekaligus dia sudah tidak bisa melakukan kemaksiatan. Karena itu sudah karena orang yang sholat. Tapi kenyataannya kita masih belum sampai kepada hakikat sholat. Karena di lapangan masih banyak orang Islam yang sholat tapi kemaksiatan juga dilakukan, dikerjakan. Berarti kita sebagai orang Muslim sholat cuman tidak sampai ke taraf atau tingkatan hakikat sholat. Puasa juga gitu. Ada as-saumu, ada saumun. Kalau saumun berarti secara umum kita lah berpuasa, yang penting secara fikih sudah sah. Secara fikih puasa kita sudah sah. Kenapa? Karena sudah tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan secara fikih. Katanya fikih kalau makan maka batal, katanya fikih kalau minum maka batal. Katanya fikih kalau umpamanya memasukkan apapun pada lubang terus seperti mulut, hidung, telinga, itu batal. Sementara kita kan sudah tidak melakukan itu. Maka secara tuntutan di akhirat sudah tidak ada karena kita sudah mengerjakan. Artinya ben pangeran lalu tanya aki boleh bahasana di ben. Karena kita berpuasa. Cuman kita apakah bisa kita naik ke fase berikutnya, ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu as-saumu.
Kita apa betul-betul berpuasa atau tidak? Karena berpuasa itu semestinya secara fikih sudah memenuhi syarat, juga secara tasawuf juga kalau bisa juga memenuhi syarat. Sehingga kita puasanya itu betul-betul sesuai dengan hakikat puasa. Makanya sabda Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa cuman kari lapar tok ben kari pelekaan tok. Maksud itu adalah tingkatan kita. Cuman kita sudah syukuri kita seperti ini, gue lebih panjenengan lah apasa, dan secara fikih nikah sudah tidak batal, nikah hidayah luar biasa. Karena apa? Karena banyak orang lo apasa, pasaan rokok, pasaan minum ini banyak kelar-laran. Berarti mereka tidak diberi hidayah oleh Allah. Mereka Muslim juga, artinya setuju sering tak apa saya orang Islam. Cuman apa? Hidayatnya gil ninggil, lo pakai banyak sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kekencengan kangkui apa asa. Kita sudah sampai kepada ini tahap yang pertama, yaitu secara fikih sudah sah nikah ampun syukur luar biasa dekat Allah. Karena meskipun umpamanya kita tingkatan fikih, tentu Allah Ta'ala yang mempunyai kebijakan. Napa itu remah, napa punten tetap Allah. Kita cuma mengerjakan gitu saja. Pada berberi gula menyampaikan. Pada orang anyama Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar Asyibli ini kan saampuna seta pah badere ngamimpe. Amimpeh etanya aki darema panjenengan kabeudana nang kuburan. Ajawab Asyibli ini ka ajawab, oh engki dan gula cuman pada saat dan gula di awal-awal pada nang kuburan dan gula pas edabu iban Allah Ta'ala. Darema dabuna Allah Ta'ala ni ka adabu arah Asyibli sengkok maknya pora kabeun. Tahu ban sebab sebab sengkoknya pora kebeun yang kamu sudah tahu apa enggak? Jawab Asyibli, barangkali karena penyamana, karena amal ibadah tenggula pangeran. Barangkali karena banyaknya amal ibadah saya. Dari menjawaban Allah Ta'ala, benih jia. Jawab oleh Asyibli, barangkali karena keikhlasan saya dalam beribadah. Mungkin Asyibli ini kan ikhlas, ini dalam ngelakoni sholat, ini dalam ngelakoni pasang, tidak tertekan, paling tidak tertekan. Sholat itu tidak menjadi tekanan bagi kita. Sedekah ikhlas, zakat ikhlas, nolong tetangga ikhlas. Barangkali karena saya ikhlas, sehingga saya dimaafkan atau dosa-dosa dan gulai sapora pangeran. Anjak benih jia. Terus Asyibli nabang boleh. Pola king karena kencerna ibadah haji dan gula. Karena Asyibli mungkin haji berempat kali. Karena apa? Orang kisah, orang semak ben Mekah. Barangkali karena kencerna ibadah haji dan gula. Odaba kencerna solat beten gaulah. Odaba karena kencerna pasatan gula pangeran. Jadi disebut mon gila kan pertama ibadah secara umum, nomor 2 karena ikhlas. Kemudian disebutkan secara khusus polaking karena kencerna ibadah haji, solat, puasa. Dalam pasanan jawabna Allah Ta'ala benih jia. Jadi Allah Ta'ala ni kan maseneng Asyibli nang kuburan benih pola ni kerja. Terus akhir apa tanya Asyibli ni kan terus kenapa pangeran sebab beten bulan ni serang peni sapora kira kenapa? Patanya giang. Jadi orang tanya gia.
Pas ternyata jawab ben Allah Ta'ala. Ben enga lamba jiban tepa ajalan nang Baghdad. Nang perkampungan nang Baghdad ban dia pernah ajalan nang situng tempat banji pangetela koceng budun koceng heketela ban budun koceng kila kedinginan artinya tersiksa dia kedinginan karena tak tahu ke sibli nikah akhirat tolong ban sibli tolong dengan cara pungkos mungkin pungkos bina apa saya ikan di sibli ngompaman ngiba kantongan langsung itu ngompaman ngiba surban langsung surban naik ke bayi pungkos karena celep budun koceng ngompaman ngiba sarong dua sarong langsung ke bayi pungkos dan nikah karena niser sibli dah ke koceng karena ajeli ngeter kabli jadi ban sibli bayi pungkos banjia tepak dia kayak karena niser de koceng dia maka ada diri dia sengkok niser kia kaban satia ternyata amal si menyebabkan iterema adalah ini jadi yang penting kita melakukan ibadah sesuai dengan fikih sesuai dengan aturan agama kalau bisa ya tengkulesan saja terus meningkat ibadah jadi sibli ini kayak sapora ban Allah Ta'ala karena kak dinto andi sifat niser dek hewan khususnya pada saat itu adalah koceng sedalam kabadaan celok ini kayak sapora ban Allah Ta'ala kita ibadah adalah seperti itu makanya jangan sampai meremehkan ibadah walaupun itu kecil meskipun kene kita itu berusaha kangkui kita melakukan jangan meremehkan sholat duha takok neng sholat duha itulah ridho Allah Ta'ala akan kita peroleh jangan meremehkan itikaf di masjid meskipun hanya duduk di masjid yang penting kita niat jangan remehkan takok ni keseterema ben Allah Ta'ala yang menyebabkan amal ibadah selain keseterema ben Allah jangan sampai meremehkan ibadah yang sekecil apapun ataupun jangan meremehkan maksiat yang sekecil apapun takok kalau ben ngelakoni maksiat sekene ini kan ben Allah Ta'ala pas itu kani akan mendapat murka dari Allah. Para sahabat rahimakumullah kembali kepada puasa. Bagaimana hakikat puasa? Hakikat puasa lebih banyak nikah adalah mengerjakan secara fikih dan juga mengerjakan secara tasawuf. Secara fikih kita sudah lakukan lo betal pasan panjenengan. Kira-kira yang kita berpuasa itu napa cuman sebatas tidak makan, tidak minum. Ini kan sebenarnya ada tingkatan yang lebih atas dari itu. Jika dinto anggota tubuh kita diusahakan tidak melakukan pelanggaran. Ini kenyaman apa sakiyah. Dari koncon obu sampai koncon sokoh noro apasa. Lisan, mata pertama kali kita mata itu noro apasa. Jangan sampai kita memandang sesuatu yang sekiranya keluar dari agama. Ini juga namanya berpuasa. Secara fikih lo betal. Tapi secara tasawuf barangkali bisa mengurangi pahala puasa. Kalau ben mata kita melakukan maksiat, memandang sesuatu yang tidak boleh, kurangi kencerna pasang. Atau lisan kita, hifdzul lisan perlu kita jaga, perlu kita betul-betul dimiliki kita. Ucapan kita itu betul-betul santun. Artinya kita punya mulut juga ikut berpuasa, jangan berkata kotor, jangan berkata sesuatu yang tidak diperbolehkan.
Karena mana seperti merasani, seperti berkata-kata yang semestinya tidak layak untuk dikeluarkan. Ini kan tidak boleh. Kemudian juga pendengaran kita jaga. Telinga kita itu sering mendengar sesuatu yang baik ataupun sebaliknya. Mun ngiding sebagus, alhamdulillah kita dengarkan taujihat, irsyadat, nasihat-nasihat dari teman-teman kita, sangat bermanfaat tentunya kepada kita. Itu perlu kita dengarkan. Kalau sesuatu yang memang dilarang dalam agama, tentunya kita menghindar untuk mendengarkan kata-kata itu. Karena apa sih itu buat kita kenging, itu juga didengarkan tidak boleh. Debu-debu yang memang diharamkan juga sekaligus mendengarkan tak kenging. Pada ben eceling, mun eceling atau dilihat tidak boleh, maka diraba atau ke tidak boleh. Contohnya auratnya kita laki antara bucil bentoot kan. Auratnya orang laki sesama laki nikah antara bucil bentoot. Itu tidak boleh kita lihat aurat, dan sekaligus tidak boleh kita sentuh, kita raba, tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh dilihat juga disentuh tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh diucapkan, didengarkan juga tidak boleh. Jadi umpaman beda orang mandi mayit, meskipun sama jenis, mon antara bucil bentoot tanang kotu ngangkui kaos tanang, mun panjenengan mosoak tanpa kaos tanang haram. Kenapa? Karena kita melihat aurat haram kan, menyentuh juga haram. Jadi kotu ngangkui sarung tangan mun mandi mayit walaupun pada lakiin. Kotu kenapa? Kotu buntu tanang. Male mau nyeting lo dosa, nyeting po kang mayit. Lo kengeng, meskipun pada laki ngosong. Makanya harus angkui kaos tangan. Kemudian juga anggota yang lain tentunya, anggota yang lain seperti tanang, sokong, termasuk perut. Harus dijaga, perut dijaga dari makanan yang haram. Kita berusaha pada saat abuka ataupun asahor, makanan yang kita konsumsi adalah yang halal, bukan yang haram. Kenapa? Karena kalau mamanya kita asahor yang halal, abuka yang haram, dan ini kepada ben kita bangun rumah neng situng tempat pesena TV dan seterusnya. Kemudian tempat itu anggaplah di kampung itu, kemudian pesanan ya bom sarang panjenengan ya nerok rosaki ya compon panjenengan kan agak baik compo neng situng kampung genteng. Tapi pas panjenengan kampung itu dibom, pada ben orang apa sah asahor yang halal, kemudian kugana yang haram. Jadi ada gunanya. Romana pasenan rosak, anapa polan ieu bom di panjenengan. Pada benika apa sah ngaku yang halal saora, yang haram pada saat buka, maka pasenan tidak ada artinya. Kemudian juga alla yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar. Ben boleh neka kita pada saat buka jangan sebagai kodok dari kita pada saat satu hari tidak makan, pasti benyaan singakan. Jangan. Artinya kita menghindar pada saat apukan ika cenyak benyak. Artinya cek wad-gawat. Kadang-kadang menoreng pasaane es teh
es gonjor, beda kopi. Napa kita cukup beda kopi es banyak, saya banyak sebab mula pukul asar pahentar dah cerai jual takjil beli kopi, takjil beli apa, beli kopi, ya kopi katero. Pada saat abu kalau banyak, nasi bodoh, ni ke bodoh, dumpon lah itu kopi ni kak kipas kenyang. Artinya puasa kita itu sikapi biasa-biasa. Jangan terlalu kemudian karena puasa makanan diperlengkap. Jangan, tidak usah, tidak perlu. Jangan terlalu gawat. Anggaplah nasi ben aing pote cukup. Tahu sakap lengkap panjang. Tahu sakap lengkap. Oke, pak budak es nikah. Nikah menikah berdeneng kiai ketengan. Kiai ketengan dapat 2 tahun pun. Nikah cerita ke gula. Pada saat apuka, beda apa? Beda Fanta tangki celep guys. Ada langsung gelas es Fanta setengah gelas Pahieno. Mari nginum merenyeng kopi. Lah ini kayak yang menyebabkan stroke pasal. Mari nginum dia langsung ngerenyeng. Lalu bisa ada empon lah kilo ngebele ada rajina ada potrana jadi ka bapan itu langsung ajalan lah sempoyongan entar ke kamar nan nite dak tembok lah ngerenyeng ka ya empon pas stroke terus makin karena pertama kali yang masuk adalah Fanta dingin langsung ngerenyeng mobil ini kan orang ki beda orang keng lelok pasku jauh benar. Ngerenyeng kape. Makanya kita itu apukah menu jangan banyak-banyak biasa. Kita sikapi puasa itu adalah biasa-biasa, jangan terlalu mewah. Artinya kita anggaplah puasa itu pekerjaan tiap hari. Yang kelakuan benar, kita tidak terlalu gawat. Untuk menghadapi buka, untuk sahur, sahur kadang pelajik gawat lengkap. Biasa lah cukup nasi, tahu tempe lah cukup. Tak usah minuman yang selengkap itu. Makanya mana? Jangan terlalu banyak apa yang kita konsumsi pada saat kita buka puasa. Sikapi biasa-biasa. Jangan terlalu gawat. Makanya kita biasakan puasa Senin Kemis. Kenapa? Melelok tak kerja, ngadepi sahur tak kerja, ngadepi buka tak kerja. Menabi cuman apa Ramadan to. Gawat nih kebiasaan. Orang yang hanya puasa Ramadan to, mun abu gak gawat. Sahur gawat dan boleh. Karena apa? Ya depi bentau. Mula orang siapa Senin Kemis biasa. Tak sahur ya ada masalah cukup aing pote biasa. Namun orang cuma apa setahun sekali yang bulan Ramadan pas tak sahur. Kok malam tak sahur ke? Ya situ cek kedura gawat kok. Padahal sahur gedeng. Sahur aing. Beni lo sahur. Keng pola nata ada nase. Banyak kisah pokoknya tak sahur. Ya itu namanya kita tidak memperbanyak makan pada saat buka. Kemudian yang nomor berikutnya ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khauf war raja. Saampona apukah kita itu harus sikap kita antaranya khauf dan raja. Khauf merasa takut kepada Allah karena puasa yang tadi dari pagi sampai sore sampai maghrib arasa banyak kekurangan. Jadi marina apukan nika kita tafakur itu kok puasa satu hari agak derem puasa mulai gila artinya hitungan per hari nika bukan perhitungan per 1 bulan hitungan benar
kita meriapukan ika maria salat panjenengan langsung tafakkur tutang bahasa cek benyaan ke korang engkau keluar di Roma pah ngetel engkau bereng-bereng setak gena nang pasar engkau ngetelau atau bengiding bereng-bereng setak bagus pada remang kok ke pangeran tanggung jawab engkau tanpa segala dia mun secara fikih kok ria insyaallah sah cuman engkau kelek tang mata alerek tang soko juga ajelen dekat tempat si tak bagus engkau kelek lah terus nih nyaman khauf cuman harus roja dia kita punya harapan tapi tekaseng kok apa sekelek ria penuh kekurangan pola ben Allah Ta'ala ki teremah pola tang rusah sapora ben Allah selama 1 hari tadi engkau ki besar harapan menter tang pasa teremah ben Allah jadi panjenengan lo putus asa ini namanya setiap hari itu kita mengadakan evaluasi terhadap puasa yang kita lakukan hari ini jadi deki marepuka panjenengan mare salat maghrib langsung ateh akuli nikah akuli evaluasi tentang puasa yang tadi mengakui terhadap kekurangan-kekurangan harus mengakui dan juga kita tetap berharap meskipun penuh kekurangan pola-pola ben Allah Ta'ala ki itre matang pasang bencing kok isapora ini kenyamanan evaluasi setiap hari yang kita lakukan puasa itu dekadin tonya mana ibadah kita seperti itu. Jadi kita memang bertahap lah. Kita sekolah pendidikan juga bertahap. Tidak mungkin ada orang langsung perguruan tinggi. Pastinya TK dulu sekolah dan TK. Lastana TK SMP, apa SD, pas SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2 dan seterusnya. Jadi kita puasa dulu mengikuti fikih panjenengan pertama kali mengikuti fikih lah ikuti fikih itu sekiranya tidak batal secara fikih lambat laun kita bagaimana sekiranya meningkat siapa sabeni cuma tidak makan dan tidak minum bagaimana sekiranya lebih meningkat dari itu itu harapan kita terus bertahap negel jangan langsung putus asa atau jangan langsung kita tidak ada harapan untuk ke sana, jangan. Pasti bisa kita. Sama dengan melakukan sholat. Jadi kalau dalam sholat ini kan semaksimal kenceren di dalam sholat ini pada saat kita ingat bahwa kita dalam sholat atau dalam bahasa lainnya adalah khusyuk. Di titik mana kita khusyuk? Titik mana kita fokus? Dari takbir sampai salam ikadima panjenengan si fokus karena tentunya setiap orang mempunyai beberapa titik atau bahkan keseluruhan tapi yang jelas pasti ada beberapa titik yang lebih fokus dibandingkan yang lain atau bahkan ada titik saya tak ingat apa saya kayaknya pak bade pasar bade dengan mall bade dengan embong bade dengan ngobrol kadang-kadang gitu. Lah yang titik itulah yang akan dapat mengandung pahala yang maksimal, yang fokus. Yang tidak fokus ya faqad lawa jawaan. Artinya tidak maksimal dalam segi pahala atau maksimal. Sama dengan puasa. Dalam waktu dari imsak sampai kita maghrib kita kira-kira yang baik itu perilaku kita yang mana? Maka titik itulah yang akan mendapat pahala yang maksimal. Ini kan sama dengan sholat tadi. Sholat yang maksimal pahalanya adalah pada saat kita fokus, pada saat kita khusyuk, pada saat kita baca Fatihah, atau pada saat kita ruku, atau pada saat kita tahiyat, atau pada saat kita qunut. Kalau qunut umpamanya kita namanya mana sambil resapi maknanya Allah mahdina fi man hadait ya Allah dan gula paring hidayat papada ben orang sing paring sareng panjenengan gitu Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait pabarasaki badan gaula ya Allah
pasehat haki peten gaul papa deben orang sehat ka disa. Wa tawallana fi man tawallai tolong iten gula pangeran papa deben orang sesering tolong sareng panjenengan. Terus sakadin tau. Jadi kemudian umpamanya wa barik lana fi ma a'tait napa-napa paring sareng panjenengan manter paring barokah pangeran. Ten gulai paring anak manter anak ten gulai barokah pangeran. Ten gulai paringi obeng sareng panjenengan manter obeng ten gulai barokah pangeran. Nah sakadin terus itu. Jadi kita fokus itu namanya. Ten gulai paringi bini atau belake manter barokah alake ben bini ten gulai pangeran. Ten gulai paringi sehat manter barokah asehatan gula pangeran. Nikahnya mana? Wa barik lana fi ma a'tait. Aparingi barokah panjenengan ya Allah dakatan gaula fi ma idalem barang a'tait ta ampun aparing panjenengan. Saya paring lagi ban Allah taala akan banyak. Nikmat-nikmat sidepa datang gula semesta banyak. Dan tinggal barokahnya. Bagaimana barokahnya pangeran? Menteri paring barokah saja. Wa qina syarra ma qadait. Keputusna panjenengan sebab coba mantar tak pada ten gula pangeran. Wa qina syarra ma qadait nikahnya. Keputusan dari Allah mana? Bahwa fulan tanggal sekian bekal sakit sarah. Lain nikahnya mana keputusan Allah yang jelek. Versi kita loh. Mun versi Allah Taala kan baik semua. Versi kita mun sakit, umpaman tadi obeng, ini kan napa jelek kan? Ya Allah keputusan panjenengan sebab coba cek peterosake pangeran niki nyamana wakina syarra ma qadait. Cek peterosake pangeran. Wakina syarra ma qadait ya Allah keputusan panjenengan sebab coba cek bagi datan gula pangeran. Artinya jangan diteruskan. Nah ini kan artinya kita dari imam makmum keluarga panjenengan ini kan nah. Ya Allah keputusan sebab coba cek pada pak dekatan gula pangeran. Cek pak jadi, cek pak terus nikahnya mana wakina syarra ma qadait. Mungkin sekali itu moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi Seseorang yang sedang berpuasa, namun dia disunahkan berhadapan atas suntik. Kenapa? Suntik. Batal tidak puasanya? Assalamualaikum. Ketipan apa hukumah tepak apa sak suntik? Dan nikah tidak batal. Karena suntik nikah neng pori-pori, bani neng lobang terus. Artinya kan mana suntik lebat mulut, lebat elong, lebat kopeng, lebat kemaluan kita. Cuman mon laban dokter esra suntik panjenengan tahu sa apa ya mana songkan ban dokter mana bang kok suntik nih kak bahaya ampon panjenengan muka bae tangki muka artinya ceer pas suntik pas entar ke dokter entar ke masake. Jadi intinya sekadin tomon labek tona ban dokter esra suntik kan berarti nikah sangkan panjenengan. Umpamana suntik kenyataannya lo muka kilo betal. Sekali tahu. Makanya regulatornya, jadi kalau bisa disahankan dulu. Malam bisa untuk suntik. Oke, senika pun melasongkan panjenengan can dokter tak sehat, ben dokter esoro cak pasang kila toro. Dokter nika lebih dipercaya dalam bidang kesehatan. Dengan suntikan tadi orang bisa banyak obat-obat saya pikir kenapa
dengan niat. Oh, suntikan nika jangan panas nika meskipun bukan orang dokter tapi kancana dokter. Jadi nih. Jadi suntikan beda keng karena songkan, beda keng karena vitamin, kangkui maseger. Nika ketipan apa? Iki pada. Jadi pada pokon suntik lebet neng pori-pori neng tongkeng ya mau lagi lo sebut masalah. Lo betal. Mungkin boleh ngereng. Susah sudah. Oke.